Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada episode kali ini kita ingin membahas pertanyaan yang banyak masuk ke komenan atau Instagram atau WhatsApp dari Venus Aquatic tentang bagaimana sih caranya komteng ikan cana. Oke, kalau kita mau bicara tentang komteng atau menggabungkan ikan cana, kita harus membaginya menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu komteng cana dengan ikan lainnya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ikan cana saya, si Mbak Rani atau cana oranti dari India itu kita gabungin dengan berbagai jenis ikan lainnya. Ada tigerfish, ada arwana, di dalam ada botia, ada sili, ada gurame, banyak banget. Kita gabungin berbagai macam ikan. Tipsnya gimana biar mereka bisa nyatu dan akur? Karena banyak yang kalau dicampur-campur tuh ya jadinya ribut, berkelahi. Jadi yang pertama tipsnya itu, jadi sama seperti masak nasi goreng. Kalau teman-teman masak nasi gorengnya itu dimasukinnya belakangan, bukan di awal. Kalau masukinnya di awal, nah itu jadinya kurang mantap. Kalau ikan cana, dia itu harus kalau dimasukinnya dalam satu komunitas yang seperti ini, cananya harus dimasukinnya belakangan. Ingat seperti nasi goreng tadi. Kenapa? Karena cana itu sifatnya teritorial. Jadi dia kalau udah masuk duluan, dia udah nandain nih, ini wilayah gue, lu jangan masuk-masuk, seperti itu. Jadi kalau dia masuk duluan, yang lain baru masuk, pasti diserang sama cananya, pasti. Tapi kalau dia masuk belakangan, dia tahu adab sopan santun gitu. Jadi dia udah tetamu, dia gak bakal nyerang, tapi dia lebih tahu diri. Jadi itu yang pertama ya. Jadi cananya masuk belakangan. Kedua, ukuran cananya sama teman-teman lainnya itu harus seimbang gitu. Jadi harus seimbang itu nggak harus benar-benar semua sama persis, tapi yang dikatakan seimbang itu kurang lebih sama. Dan yang paling penting itu mulut ikan lain tuh nggak masuk ke mulut cananya, atau ikan cananya nggak masuk ke mulut ikan lain, gitulah kurang lebih. Jadi biar dia kagak dimakan sama teman-teman yang lainnya. Dan itu yang paling penting lah. Kalau bisa juga jangan temen-temennya itu jangan terlalu galak. Contohnya ikan piranha. Ya, emang cana mau dikasih makan piranha biar kecil juga bisa makan habis itu si cana. Atau wolfish. Jadi ya dikira-kira lah. Sama-sama ikan predator bisa, tapi jangan predator yang terlalu ganas. Atau cana digabung ikan non predator, contohnya botia, itu juga bisa, tapi ukurannya harus seimbang. Mau dicampur ikan kaviar atau red peveng yang mereka bukan predator, tapi ukurannya seimbang, larinya cepat pulang, nah itu pasti aman. Oke, itu yang pertama tentang bagaimana menggabung cana dengan ikan lain. Terus yang kedua, menggabung cana dengan sesama ikan cana. Kalau menggabung cana dengan cana itu sudah biasa, karena kita kan seorang importir. Kita sekali datang langsung gabungkan banyak banget ikan. Banyak cana yang emang terpaksa kita gabungin satu dengan lainnya. Dan tipsnya itu kalau menggabung cana itu tidak boleh berduaan, kecuali emang dia pasti fix cewek dan cowok. Bahkan kalau cewek dan cowok sekalipun di cana ya, itu mereka kalau agak diadakan proses perkenalan terlebih dahulu, itu yang ada cananya berantem, berkelahi, dan salah satu pasti mati gitu. Jadi nggak boleh berduaan. Kalau berduaan pun baiknya disekat dulu, nanti kita kasih lihat tampilan videonya. Nah, mereka kenalan, mereka udah nunjukin saling suka, bukan lagi sifat agresi, nah baru boleh dicampur. Cuma pasti mereka berantem kayak adu ayam kalau berduaan. Jadi paling enggak itu 10 ekor digabung, 10 ekor. Ukurannya harus seimbang juga, nggak boleh jomplang juga biar sama cana. Jadi kalau itu saya pernah cerita yang namanya tigerfish itu biar dari ikan predator, tapi tigerfish besar tidak pernah makan tigerfish kecil. Kalau ikan cana yang besar pasti makan yang kecil. Jadi harus hati-hati ukurannya sama. Dan ini tips lagi, kalau gabung ikan udah di atas 10 itu kalau bisa dikasih semburan itu yang kasih arus itu loh, semburan. Nah, itu fungsinya agar ikan cana itu ngikutin arus, akhirnya tidak berkelahi dia.
semua ikan, arowana, cana, kalau ada arusnya mereka cenderung lebih tidak berantem. Dan tidak kalah pentingnya juga, selain ada arus, harus ada tempat ngumpet. Jadi harus ada kayu-kayu dan sebagainya, itu agar cana tidak saling berkelahi, karena yang namanya cana itu dia perlu privasi. Kalau tidak ada kayu, kalau saya sih biasa pas karantina ikan cana, habis tokom, gabungkan banyak ikan sekaligus, biasanya saya taruh daun ketapang. Selain bagus untuk mengkarantina ikan, daun ketapang itu buat tempat ngumpetnya. Atau kalau nggak ada daun ketapang, daun pisang kering juga itu oke banget. Dan teman-teman juga harus tahu, kalau konteng seperti ini, yang paling kuncinya itu makannya tidak boleh sampai kurang. Jadi makannya harus cukup, makannya harus teratur. Biasanya 1 hari sekali, atau 1 hari 2 kali, atau 2 hari sekali. Yang penting tuh teratur, jadi dia tahu kapan jam makannya. Karena kalau mereka dipuasain terlalu lama, akhirnya berkelahi, akhirnya pada saling bunuh. Itu saya udah pernah ngalamin dulu. Saya konteng tiger fish tapi dengan toman sih. Jadi kalau dari seluruh jenis ikan cana, yang menurut saya paling galak itu ikan toman gitu. Jadi ikan toman tuh ikan apa aja dimakan sama dia. Kalau saya taruh ikan toman di sini, sebentar aja lapar, hampir kayak piranha dia, temennya dimakan. Dan saya pernah ngalamin ikan tiger fish saya tinggal kepala karena dimakan ikan toman. Padahal ukurannya simbang, tiger fishnya 30-40 cm, tomannya paling 20-25 cm. Tomannya padahal lebih kecil, tapi toman itu galak deh, gak geragosin. Jadi kayak gitu loh, kasih makannya tidak boleh sampai terlambat. Nah juga ikan cana, kalau mau senengnya ikan cana gabungan atau rame-ramean, ada beberapa cana yang sifatnya itu lebih tidak agresif dibanding cana yang lain. Misalnya dwarf cana seperti andrau dan bleheri. Sepengalaman saya sebagai importer ikan cana ini dan juga eksportir ikan cana Indonesia, andrau dan bleheri ini kalau digabung 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, itu mereka akur, mereka tidak berkelahi, dan nanti mereka bisa cari jodohnya masing-masing gitu, bisa ngumpul-ngumpul sendiri. Jadi kalau pengen suka yang gabungan, nah itu salah satunya bleheri dan andrau. Kalau asiatica masih bisa, auranti masih bisa, stewarti pun juga masih bisa, tapi stewarti kalau pengalaman saya lebih galak daripada auranti. Mereka lebih berkelahi satu sama lain gitu. Jadi kalau ikan cana kecil seperti andrau, bleheri itu bisa digabung juga dengan manfish atau discus. Dan pengalaman saya juga cana barca itu juga tidak galak seperti cana toman. Barca digabung discus, digabung dengan manfish itu juga bisa. Intinya apa? Intinya jangan sampai barkanya kelaparan. Bahkan barca dicampur ikan yang kecil-kecil, kalau dia udah biasa makan makanan yang beku atau jangkrik atau serangga, itu mereka digabungkan ikan kecil seperti ikan neon tetra, itu mereka gak bakal dibangsa gitu. Jadi itu tips dari saya, bagaimana caranya mengkonteng ikan cana atau piara ikan cana dalam satu komunitas akuarium. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih like ya, jangan lupa juga kasih komentar yang positif, saya akan baca satu-satu karena itu sangat berarti buat kita. Oke, sekian aja video pada kali ini. Kalau kamu suka ikan cana, jangan lupa cari di Venus Aquatic. Kalau kamu ingin jadi reseller ikan cana atau ikan-ikan lainnya, ikan impor maupun ikan ekspor, cari juga Venus Aquatic. Jadi kita ada grup WhatsApp khusus buat teman-teman yang mau jadi reseller ikan hias kita, diundang, nanti ada saya di sana. Kita akan bimbing teman-teman supaya bisa menjadi pedagang ikan yang oke lah gitu, yang baik, yang bagus. Jadi dapat ikan supply yang terbaik juga, cara-caranya juga kita ajarin dan sebagainya. Kalau teman-teman hobi ikan, kita juga ada grup hobis. Kalau teman-teman itu pengen ikut auction, ikut lelang ikan-ikan kita, juga ada kita grupnya tersendiri. Jadi kalau teman-teman mau gabung ke grup-grup kita itu, gimana caranya? Tinggal hubungin nomor admin kita 0878 7878 5186, yaitu Fania. Hubungin ke Fania itu, minta di-invite ke salah satu grup WhatsApp kita. Oke? Jadi itu aja dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap-siap aja. Bye.